Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai materi baru ya. Setelah minggu lalu kita belajar mengenai prosedur pengembangan untuk keterampilan. Nah, hari ini kita akan belajar untuk prosedur pengembangan alat yang non-tes. Ya, baik. Nah, untuk pengertian sendiri, instrumen non-tes ini adalah instrumen selain tes prestasi belajar. Jadi kalau tes pendidik masih misalnya penerapan, kemudian tampilan, apa yang digunakan bisa berupa penerapan atau struktur observasi, kemudian isolasi minat, dan lain sebagainya. Nah, untuk prosedurnya kurang lebih sama ya, tidak ada perbedaan. Yaitu yang pertama menyusun kisi-kisi, sama menuliskan butir soal, sama ya, kemudian telaah, validasi butir, uji coba, dan juga perbaikan. Sama seperti membuat soal-soal tes sebelumnya. Nah, bedanya di sini ya, kalau misalnya dalam tes prestasi belajar, jadi kalau misalnya kemarin di penilaian pengetahuan atau keterampilan, validitas isi itu diperoleh melalui kurikulum dan buku pelajaran. Tetapi untuk non-tes ini, validitas isi atau konstruknya itu diperoleh melalui teori. Nah, teori seperti apa maksudnya nanti akan saya berikan contoh secara konkret di bagian akhir ya. Nah, salah satu penilaian non-tes dalam penilaian di sekolah atau dalam pembelajaran itu dilakukan dalam penilaian pencapaian kompetensi sikap. Ya, jadi penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran ini merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap. Nah, sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Nah, di dalam pembelajaran, kalau sikap, kalau misalnya materi ya, teori itu kan misalnya teks, deskripsi, itu kan kita belajar dengan misalnya definisinya apa, strukturnya, bagaimana, cara membuatnya, prosesnya seperti apa, kan begitu ada teorinya. Nah, kalau dalam pembelajaran sikap ini, jadi kita tidak belajar secara teori, artinya misalnya jujur, jujur adalah itu tidak, tapi kita belajarnya melalui keteladanan, ya, proses keteladanan dalam pembelajaran. Jadi misalnya guru ingin membelajarkan disiplin kepada siswanya, ya berarti guru memberikan keteladanan. Bagaimana sih disiplin itu? Kemudian ketika guru ingin memberikan nilai kejujuran, ya guru harus memberikan keteladanan. Jujur itu bagaimana bentuknya, begitu ya. Nah, penilaian sikap ini merupakan aplikasi suatu standar atau sistem pengambilan keputusan terhadap sikap ya yang dinilai itu adalah sikap perilaku anak, perilaku siswanya. Nah, ini fungsinya itu adalah sebagai bagian dari pembelajaran ini ya, refleksi atau cerminan pemahaman dan kemajuan sikap peserta didik secara individual. Jadi, apakah keteladanan yang diberikan itu sudah berhasil atau belum itu dilihat dari proses penilaiannya. Nah, cakupannya dalam kurikulum 2013 itu dibagi menjadi dua ya. Jadi ada sikap spiritual, nah ini yang dikaitkan dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua adalah sikap sosial. Nah ini dikaitkan dengan ini ya kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab di dalam dunia sosial bermasyarakat. Nah, tekniknya, nah ini ada beberapa teknik penilaian sikap yang masuk dalam penilaian non-tes ya. Yang pertama adalah observasi. Observasi ini seperti namanya ya, kita melihat, mengobservasi ini ya. Teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan, menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ini nanti agar valid, kita pakai instrumen, ya, instrumen yang isinya indikator, indikator perilaku yang diamati. Nah, pemilihan indikatornya ini berdasarkan teori. Tadi ya, misalnya begini, kita ingin mengamati perilaku disiplin anak, gitu ya. Nah, Anda harus cari tahu dulu sebenarnya yang dimaksud dengan disiplin itu apa, secara teori disiplin itu apa. Kemudian indikator sikap disiplin itu apa saja. Jadi Anda nggak boleh ngarang ya, nggak boleh ngarang, guru juga nggak boleh ngarang. Jadi kita harus betul-betul melihat, kemudian mencermati, kalau perlu melihat dari berbagai jurnal, disiplin itu pengertiannya apa, indikator-indikatornya itu apa, gitu. Nah, ini tadi kan ada ini ya, observasi secara langsung dan tidak langsung. Kalau observasi langsung itu dilakukan tanpa perantara orang lain, jadi oleh guru itu sendiri, ya.
Sedangkan observasi tidak langsung itu bisa dilakukan dengan bantuan orang lain. Jadi seperti guru, kemudian orang tua, peserta didik atau teman-temannya gitu ya, dan juga karyawan sekolah. Kemudian teknik yang kedua itu adalah, oh sebentar, ini instrumennya observasi itu pedoman, namanya pedoman observasi ya. Jadi instrumen yang digunakan untuk kegiatan observasi itu namanya adalah pedoman observasi. Isinya apa? Daftar cek atau skala penilaian. Ya, nanti pedoman observasi ini dilengkapi dengan rubrik dan juga petunjuk panskoran. Nanti saya berikan contoh ya secara konkret. Kemudian teknik yang kedua itu adalah penilaian diri. Penilaian diri ini merupakan teknik penilaian yang meminta siswa itu untuk memberikan ini ya penilaian terhadap dirinya sendiri ya, berkenaan dengan kelebihan dan kekurangan dirinya gitu ya. Nanti instrumennya itu berupa lembar penilaian. Nanti juga ada daftar cek ya, ada skala penilaiannya. Nah, untuk menyusun kriteria ini ya lembar penilaian itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pertanyaan tentang pendapat, tanggapan, dan sikap. Misalnya bisa berupa sikap responden terhadap suatu hal, ya. Bisa berupa pertanyaan ya. Kemudian gunakan kata-kata yang sederhana dan mudah dimengerti, mudah ditangkap. Gitu. Karena ini menilai diri sendiri, jadi gunakan bahasa yang komunikatif. Usahakan pertanyaan yang jelas dan khusus terhadap sikap, ya. Hindarkan pertanyaan yang mempunyai lebih dari satu pengertian. Hindarkan pertanyaan yang mengandung sugesti, dan juga pertanyaan harus berlaku bagi semua responden. Jadi universal gitu ya, kebenarannya universal. Oleh karena itu tadi ya, kita harus dalam membuat pertanyaan atau indikator ini harus disesuaikan dengan teori. Kemudian teknik berikutnya adalah penilaian antar peserta didik. Nah, kalau yang tadi itu penilaian diri sendiri, artinya dia mencentang ya, dia nyentang itu sikap untuk dirinya sendiri. Nah, kalau untuk penilaian antar peserta didik ini, dia nyentang atau menilai untuk temannya, gitu ya. Perbedaannya di sini. Kemudian teknik berikutnya adalah jurnal. Jurnal ini merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan. Ya, jadi kalau jurnal ini biasanya dilakukan oleh guru. Guru biasanya membuat catatan-catatan tertentu gitu ya terhadap sikap anak. Baik, untuk contoh ya, contoh instrumen. Nah, ini adalah contoh instrumen. Nanti ini contoh instrumen saya lampirkan ya untuk bahan Anda belajar. Nah, ini adalah contoh instrumen observasi, bisa Anda perhatikan. Ini contoh observasi sikap spiritual. Nah, terlebih dahulu diberikan petunjuk dulu ya, diberikan petunjuk. Ini kalau misalnya 4 selalu, 3 sering, 2 kadang-kadang, 1 tidak pernah. Jangan lupa nama ya, identitasnya. Kemudian, nah ini kita buat aspek pengamatan atau indikator-indikator. Nah, indikator-indikator ini kan tadi spiritual ya. Aspek pengamatan atau indikatornya ini harus disesuaikan dengan teori. Jadi tidak boleh ngarang ya, 1 sampai 5 ini poin-poinnya apa saja gitu. Nah, ini kemudian setelah dicari, kita berikan skor berdasarkan hasil observasi atau hasil pengamatan. Bisa dilakukan oleh guru ataupun tadi pihak lain yang membantu. Kemudian setelah dapat skornya ya, kemudian kita hitung untuk memperoleh skor akhir. Itu bisa diperhatikan ya, bisa dilihat. Nah, ini contoh yang sikap sosial, observasi sosial. Silakan nanti bisa Anda lihat beberapa sikap. Nah, ini ya. Ada banyak, nanti bisa dijadikan variasi. Contoh. Nah, ini kemudian contoh instrumen kedua, yaitu instrumen penilaian diri. Ini contoh untuk yang sikap spiritual.
Nah, tadi ya seperti yang sudah dijelaskan bahwa kalau penilaian diri itu artinya siswa itu dia ngecek atau nyentang-nyentang sendiri terhadap sikap dia gitu ya. Jadi nanti diberikan petunjuk terlebih dahulu ya. TP itu tidak pernah, KD kadang-kadang, SR sering, SL selalu. Pakai seperti ini boleh, pakai angka juga boleh ya. Nah ini kalau Anda perhatikan ya, kalau untuk penilaian diri ada kata saya. Ya, ini sebagai bentuk bahwa dia menilai dirinya sendiri. Saya semakin yakin dengan keberadaan Tuhan setelah mempelajari ilmu pengetahuan dan seterusnya ya. Nanti bisa dibaca dengan lebih cermat melalui file yang saya lampirkan. Kemudian setelah dapat nanti hitung skornya. Ini ya, ini contoh yang lain untuk yang sikap sosialnya. Ada jujur, ada tanggung jawab, kemudian disiplin, gotong royong, dan seterusnya nanti bisa Anda lihat sendiri sebagai variasi bentuk penilaian. Nah, ini penilaian terbesar didik ya. Di sini contoh untuk yang sikap disiplin. Nah, ini kan dia mengamati temannya ya, mengamati temannya. Ini apakah teman saya masuk tepat waktu? Nah, ya atau tidak? Kalau ya, berarti berikan skor 1, kalau tidak berarti berikan skor 0 gitu. Kemudian nanti dihitung skornya ya. Kemudian berikutnya adalah jurnal. Jurnal ini ada dua model ya. Model yang pertama itu seperti ini. Kita menghitungnya ini atau menuliskannya itu per peserta didik. Atau yang kedua ya, ini secara lebih rinci. Ya, nanti bisa dipilih. Semuanya boleh dipakai. Baik, nanti silahkan coba Anda buat sebagai penugasan ya, yaitu membuat satu instrumen penilaian non-tes yang spiritual dan satu instrumen non-tes yang sosial. Nanti silakan Anda pilih sikap apa yang sesuai dengan KD yang Anda pilih. Begitu. Baik, demikian sedikit informasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.